Pada suatu malam di bulan Oktober 1994, di sebuah kota kecil di South Carolina, seorang ibu muda bernama Susan Smith muncul dengan tergesa-gesa di depan pintu rumah tetangganya. Dengan panik dan air mata yang mengalir di wajahnya, dia mengetuk pintu dengan keras. Dia memohon untuk meminjam telepon kepada tetangganya, lalu kemudian ia melaporkan kepada polisi bahwa kedua anaknya telah diculik oleh seorang pria kulit hitam saat pria tersebut membajak mobilnya. Kisah ini pun segera menarik perhatian seluruh negeri yang turut berdoa dan berharap agar anak-anak tersebut bisa ditemukan dengan selamat. Namun kebenaran yang terungkap kemudian ternyata lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Susan dengan tangan yang gemetar masih terus berbicara kepada operator 911. Dalam laporan yang dia berikan kepada operator tersebut, Susan menggambarkan dengan detail kejadian mengerikan yang baru saja dia alami. Dia menjelaskan bagaimana saat dia berhenti di sebuah lampu lalu lintas di persimpangan yang sepi, seorang pria mendadak muncul dari kegelapan, membuka pintu mobilnya dan mengarahkan senjata ke arahnya. Dengan suara yang penuh ketakutan, dia menceritakan bagaimana pria itu mengancam akan mengakhiri hidupnya jika tidak menyerahkan mobil. Pria itu kemudian membawa mobilnya beserta kedua anaknya yang masih terikat di kursi belakang. Kepanikan dan rasa tak berdaya terdengar jelas dalam suaranya saat dia menggambarkan situasi yang mengerikan itu kepada petugas 911. Laporan Susan segera memicu reaksi cepat dari pihak kepolisian Union. Dalam hitungan menit, tim polisi dikerahkan untuk mencari Mazda Protect tahun 1990 milik Susan. Mereka menyebarkan informasi mengenai dugaan pembajakan tersebut kepada seluruh unit di daerah sekitar. Tidak hanya polisi lokal yang terlibat, tetapi juga agen-agen FBI yang segera turun tangan untuk membantu pencarian anak-anak yang hilang. Beberapa petugas pun langsung menuju ke tempat Susan berada untuk meminta keterangan awal yang lebih lengkap mengenai kejadian ini. Kepada petugas, Susan menceritakan lebih lengkap mengenai apa yang ia dan anak-anaknya lakukan sebelum kejadian malang itu menimpa mereka. Sore itu, Susan tiba di pusat penitipan anak untuk menjemput kedua anaknya yang masih kecil, Michael yang berusia 3 tahun dan Alec yang berusia 14 bulan. Setelah itu dia kembali ke kantor bersama anak-anaknya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum pulang ke rumah. Sekitar jam 6 sore, Susan akhirnya tiba di rumah kecilnya di tepi utara kota. Setelah membuat pizza untuk makan malam anak-anaknya antara jam 7.30 dan jam 8 malam, Susan mengikat kedua putranya ke kursi belakang mobil mereka Mazda Protect tahun 1990 miliknya. Dia berencana untuk pergi ke rumah temannya. Di tengah perjalanan dia mampir sebentar di Walmart untuk berbelanja sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah temannya. Saat berhenti di sebuah lampu merah di belakang pabrik tekstil sekitar 2 mil dari Main Street, tiba-tiba seorang pria kulit hitam masuk ke mobilnya dengan senjata di tangan dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Pria tersebut memerintahkan Susan untuk melaju ke timur Jalan Raya 49 dengan senjata yang menempel di tulang rusuknya, sementara anak-anaknya menangis di kursi belakang. Karena tidak ada mobil lain di lampu merah tersebut untuk dimintai tolong, Susan pun mengikuti perintah orang tersebut. Setelah sekitar 10 menit, mereka sampai di akses jalan menuju Danau John Delong. Susan mengatakan bahwa pria itu tiba-tiba menyuruhnya menghentikan mobil dan keluar, lalu menodongkan senjata ke sisinya. Dia memohon dengan panik untuk anak-anaknya, tetapi pria tersebut mendorongnya keluar dari mobil dan pergi dengan anak-anaknya. Panik melihat mobilnya semakin menjauh, Susan memutuskan untuk mengetuk pintu rumah terdekat untuk meminjam telepon. Setelah seseorang membukakan pintu, Susan pun langsung membuat laporan kehilangan di nomor 911. Keesokan harinya, berita tentang kejadian ini pun segera tersebar luas di media lokal dan nasional, menimbulkan gelombang simpati dari masyarakat. Becomes yet another anguished plea. I would like to say to whoever has my children that they please bring them home to us where they belong.
Susan dalam keadaan yang tampak hancur memberikan wawancara kepada berbagai media sambil mendesak siapapun yang mungkin melihat anak-anaknya untuk segera melaporkan ke pihak berwenang. Gambar Michael dan Alexander yang tersenyum mulai muncul di berbagai media yang mana menggerakkan simpati publik secara luas. Sementara itu, penyelidik semakin intensif. Polisi menanyai saksi, memeriksa rekaman CCTV, dan melakukan pencarian besar-besaran di daerah sekitar Union. Sketsa wajah pelaku yang diberikan oleh Susan pun disebar ke penjuru kota. Warga setempat ikut serta dalam upaya pencarian, membantu polisi dengan mencetak ribuan poster anak hilang, menyebarkan foto-foto anak-anak tersebut, serta mengikat pita kuning di sekitar kotak surat dan tiang telepon. Detektif yang mencatat keterangan Susan pun bergerak memeriksa tempat kejadian awal, yaitu lampu merah di persimpangan jalan dekat pabrik tekstil. Dari kejauhan, mereka mulai melihat lokasi yang hendak mereka tuju dan lampu lalu lintas pun terlihat semakin mendekat. Saat mereka tiba di lampu lalu lintas tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah melewati satu detail petunjuk penting yang mungkin akan membantu mereka mengungkap kasus ini. Ketika mobil detektif itu tiba di lokasi yang disebut Susan, mereka segera memperhatikan sesuatu yang aneh. Lampu di persimpangan jalan tersebut ternyata tidak akan berubah menjadi merah, kecuali ada mobil yang datang dari arah yang bersilangan. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan pengamatan lebih lanjut. Detektif-detektif itu menunggu cukup lama, mengamati aliran lalu lintas, sampai akhirnya sebuah mobil datang dari arah berlawanan dan menyebabkan lampu di arah mereka berubah menjadi merah. Hal ini memberi kepastian kepada mereka kalau ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini, dan mereka pun mulai meragukan kesaksian yang diberikan Susan. Menurut catatan kesaksian Susan, pada malam kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa di lokasi sama sekali tidak ada mobil lain yang bisa dimintai pertolongan. Jika benar apa yang Susan katakan, lampu lalu lintas di persimpangan itu tidak mungkin berubah menjadi merah. Mereka menemukan bahwa tidak ada laporan tentang mobil yang terjebak di lampu merah pada malam tersebut, di mana hal ini semakin memperkuat keraguan terhadap kesaksian Susan. Merasa ada kejanggalan dalam cerita Susan, para detektif mulai mengalihkan fokus mereka dari pencarian pria berkulit hitam yang diduga terlibat ke diri Susan sendiri. Keesokan harinya, pada hari kedua pencarian, polisi memanggil Susan dengan alasan untuk interogasi lanjutan, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang hilangnya Michael dan Alex. Di ruang interogasi yang mencekam, Susan duduk dengan wajah tegang. Setiap detik berlalu dengan perlahan, dan para penyelidik terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan dengan harapan dapat mencoba membongkar kebohongan yang mungkin dia buat. Tekanan semakin tinggi ketika polisi yang berusaha keras mendapatkan pengakuan dengan cepat menghadapkan Susan dan menuduhnya terlibat dalam hilangnya Michael dan Alex. Di bawah tekanan tersebut, Susan segera bersikap defensif, mencoba menutupi kebenaran dengan berbagai manipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa Susan adalah tipe orang yang harus dihadapi dengan sangat hati-hati. Pengakuannya tidak mudah didapat dan dia tidak bisa diintimidasi untuk berbicara. Sebagai langkah lanjutan dalam penyelidikan, para detektif memutuskan untuk menggunakan alat tes pendeteksi kebohongan. Mereka menyadari bahwa alat ini seringkali menjadi langkah awal dalam mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit seperti ini. Saat Susan dipanggil untuk tes, suasana di ruangan itu tegang. Dia duduk di kursi, di hadapan detektif-detektif yang memperhatikan setiap gerakannya. Mesin pendeteksi kebohongan pun dinyalakan, dan detektif-detektif menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka susun. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan kepada Susan, dengan harapan akan ada kebenaran yang terungkap. Ketika hasil tes keluar, suasana di ruangan tersebut semakin menegangkan. Karena ternyata Susan Smith dinyatakan gagal dalam tes pendeteksi kebohongan. Setelah mengetahui hasil tes pendeteksi kebohongan yang positif, detektif melakukan langkah-langkah lanjutan untuk mengungkap lebih lanjut tentang kasus ini. Setidaknya berkat hasil tes ini mereka memiliki petunjuk arah baru yang bisa mereka ikuti dalam percobaan pemecahan kasus ini. Para detektif dan petugas di lapangan berusaha mencari bukti-bukti baru yang bisa dikonfrontasi dengan pernyataan dan hasil tes kebohongan tersebut.
Hari ketiga pencarian, tim menemukan sebuah mobil yang mirip dengan deskripsi Susan. Sebuah mobil Mazda, namun setelah diinvestigasi lebih lanjut, mereka menyadari bahwa itu bukan mobil yang dicari. FBI pun telah melakukan penggeledahan di rumah Susan, namun tidak menemukan barang bukti yang dicari. Interogasi harian pun berlanjut. Polisi menemukan inkonsistensi dalam cerita yang dikatakan Susan. Dalam sebuah interview, karyawan di Walmart yang bertugas di malam tersebut tidak ingat menemui Susan pada malam tanggal 25 Oktober. Kemudian interview dilakukan petugas kepada teman Susan yang katanya akan dikunjungi, dan temannya pun membantah kalau mereka akan bertemu. Bahkan menurutnya, Susan tidak pernah menghubungi dirinya untuk bertemu di hari itu. Mendapatkan bukti-bukti baru ini, polisi pun merilis perkembangan baru kepada publik agar dapat dipahami apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Setelah hampir seminggu berada dalam keheningan, Susan dan David Smith akhirnya muncul di depan kamera televisi. Begitu pula pada hari ke-9 pencarian, Susan dan David muncul di program berita pagi nasional. Susan menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan memohon agar Michael kembali. Sangat menyakitkan bagi saya mengetahui bahwa saya akan dituduh atau bahkan dipikirkan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang merugikan anak-anak saya. Sebagai seorang ibu, itu hanya naluri alami untuk melindungi anak-anak dari segala bahaya. Salah satu bagian tersulit dari seluruh cobaan ini adalah ketidakpastian apakah anak-anak akan kembali dengan selamat atau tidak. Rasanya sangat menyakitkan sekali pada pagi itu. Polisi melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat Susan dan David. Beberapa nama penting muncul, menegaskan dugaan bahwa Susan telah melakukan sesuatu yang buruk. Salah satunya adalah Tom Finlay, teman pria yang juga anak dari pemilik kantor tempat Susan bekerja sebagai sekretaris. Selain itu, dari teman lain, polisi mendapatkan informasi bahwa 5 hari sebelum kejadian, Susan sempat mengungkapkan kepada temannya bagaimana hidupnya jika ia tidak memiliki anak-anak. Berdasarkan bukti-bukti baru ini, ditambah dengan bukti-bukti yang telah terkumpul sebelumnya, polisi pada hari Kamis, tanggal 3 November, membawa Susan untuk datang kembali melakukan interogasi hariannya. Hari itu polisi menempatkannya di ruang kecil tanpa jendela. Polisi segera meletakkan semua bukti-bukti yang mereka kumpulkan, mulai dari foto lampu merah di TKP, pengakuan karyawan Walmart, dan teman yang akan dikunjungi malam tersebut termasuk pengakuan terbaru teman-teman di sekitar lingkungannya. Polisi terus berupaya untuk menyentuh perasaan keibuan Susan dan membahas kedua anaknya dalam interogasi tersebut. Akhirnya setelah melalui berbagai penekanan, sekitar pukul 2 siang Susan Smith tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan jatuh ke lantai. Saat itu Susan pun berseru sambil menangis, "Tolong selamatkan anak-anakku, mereka dalam bahaya. Mereka ada di dasar danau John D." Setelah mendapatkan pengakuan dari Susan Smith, polisi segera bergerak menuju danau John D. Tim penyelam segera diturunkan ke lokasi kejadian yang diberikan oleh Susan. Mereka tiba di tepi danau yang sunyi, dipenuhi ketegangan dan kegelisahan. Mereka terus menyelam ke bawah, mencari mobil yang menjadi kunci dalam kasus ini. Ketika mobil Susan ditemukan, 122 kaki dari pantai, terbalik di dalam air, penyelam segera bergerak untuk memeriksanya. Sinar senter menyinari ke dalam mobil, dan melalui jendela samping, 2 tubuh kecil terlihat jelas. Mobil pun segera diangkat dan dikeluarkan dari danau. Saat mobil ini diangkat dari arah jendela samping, terlihatlah tubuh Michael dan Alex. Kedua anak itu terlihat masih tetap berada terikat sabuk di kursi mobil mereka. Namun kedua tubuh kecil itu telah rusak karena terendam di bawah air selama 10 hari. Seluruh bangsa terkejut dengan meninggalnya Michael dan Alex Smith, terutama saat diketahui bahwa pelakunya adalah ibu kandung mereka. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke rumah duka untuk melihat peti kedua anak laki-laki itu pada hari Minggu, 6 November 1994. Michael dan Alex dimakamkan di sana, tempat mereka ditempatkan berdampingan. Itu sungguh menyedihkan, sulit dipahami, dan membuat semua orang menangis. Perjalanan menuju pemakaman yang berjarak 7 mil dari gereja menjadi momen yang penuh kesedihan.
Rel-rel dihiasi dengan pita kuning yang diikatkan ke pohon dan tiang lampu yang diganti dengan warna biru dan putih sebagai penghormatan kepada kedua anak laki-laki itu. Masyarakat pun menunggu kejelasan dari pihak kepolisian mengenai kasus ini. Dan setelah melalui hasil investigasi yang panjang, inilah yang sebenarnya terjadi di malam kelam tersebut dan hal yang melatar belakangi terjadinya kejadian tersebut. Semua hal ini bermula bahkan sejak jauh hari kejadian ini terjadi. Dipercaya Susan Smith yang lahir pada 26 September 1971 memiliki kehidupan yang tidak mudah sejak awal. Ketika Susan masih kecil, ayahnya mengambil nyawanya sendiri, meninggalkan luka yang mendalam dalam hidupnya. Ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Beverly Russell yang diketahui kemudian melecehkan Susan sejak saat ia masih remaja. Hubungan terlarang tersebut terus berlanjut, bahkan sampai beberapa bulan sebelum kejadian malam naas tersebut. Susan pun kemungkinan dipercaya mengalami hasrat seksual yang berlebihan semenjak kejadian tersebut. Di tahun 1989, saat Susan berada di bangku sekolah SMA, ia mencoba melakukan percobaan penghilangan nyawa untuk yang kedua kalinya. Hal itu terjadi ketika hubungan terlarangnya dengan seorang pria yang sudah menikah harus berakhir. Kehidupannya baru bisa dibilang membaik setelah ia bertemu David di tahun 1990 yang kemudian mereka menikah pada tahun 1991. Mereka kemudian dikaruniai dengan 2 orang anak yaitu Michael yang lahir pada tahun 1991 dan Alexander yang lahir pada tahun 1993. Setelah pernikahan mereka tinggal di Union, Carolina Selatan, di mana David bekerja sebagai seorang mekanik, sedangkan Susan sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan tekstil. Pernikahan mereka awalnya tampak bahagia, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah mulai muncul di dalam hubungan mereka. Hubungan Susan dan David dipengaruhi masalah termasuk keuangan, perbedaan pribadi, dan ketegangan emosional. Mereka memiliki 2 anak, Michael dan Alexander, yang semestinya menjadi ikatan yang kuat dalam pernikahan mereka, tetapi masalah yang tidak terselesaikan terus merusak hubungan mereka. David diketahui memiliki pekerjaan yang menuntut, yang mungkin menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Pada masa-masa beratnya ini, Susan memilih menjalin hubungan dengan Tom Finlay, yang merupakan anak dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja sebagai sekretaris. Mereka mulai menjalin hubungan romantis yang menjadi penting bagi Susan untuk mengisi kekosongan emosional yang dia rasakan. Mengetahui Susan memiliki hubungan dengan orang lain, keributan di rumah tangga itu pun mencapai puncaknya dan keduanya memutuskan untuk bercerai. Susan yang tidak memiliki ikatan komitmen pun akhirnya berniat menjalin hubungan yang lebih serius dengan Tom. Sayangnya Tom memberikan respon yang berbeda mengenai hal ini. Tom mengirimkan sepucuk surat kepada Susan yang kira-kira isinya berbunyi, "Kamu wanita yang menarik, namun sayangnya kamu memiliki anak." Dipercaya kalimat dalam surat inilah yang memunculkan perkataan Susan kepada temannya mengenai situasi tidak memiliki anak dan juga sedikit banyak menjadi pemantik yang mendorong Susan untuk melakukan aksi di hari naas tersebut. Tibalah di tanggal 25 Oktober 1994 pada sekitar pukul 15.30. Susan meninggalkan kantor tempat dia bekerja sebagai sekretaris di perusahaan produk trim kain dan produsen rumbai. Dia merasa kesal karena pacarnya, Tom Finlay, putra pemilik perusahaan, baru saja mengakhiri hubungan mereka. Udara sore mulai terasa dingin saat Susan tiba di pusat penitipan anak untuk menjemput kedua anaknya yang masih kecil, Michael dan Alex. Pikirannya tidak bisa lepas dari pacarnya dan tanpa sadar dia berhenti di sebuah bar dalam perjalanan pulang. Setelah itu, dia kembali ke kantor dengan anak-anaknya, berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan Tom, tapi upayanya gagal. Merasa kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, pada malam tanggal 25 Oktober, Susan membawa anak-anaknya bersama dirinya. Sore itu kedua anaknya ia naikkan ke mobil dan direkatkan dengan sabuk pengaman di bangku belakang mobilnya. Mobil Susan pun melaju dalam keheningan malam. Setelah mengemudi keliling Union selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya berhenti di tepi danau. Tangannya gemetar
Ketika ia menarik rem tangan dan dia menarik napas dalam-dalam, merasa dadanya begitu sesak. Selama dalam perjalanan itu, pikirannya penuh dengan kebingungan, rasa bersalah, dan penolakan. Pandangannya kabur karena air mata yang tak berhenti mengalir. Dia menatap kaca mobil di mana anak-anaknya masih tertidur di kursi belakang. Mereka tampak begitu damai, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hatinya berperang dengan dirinya sendiri, ingin melindungi anak-anaknya, tapi keputusasaan dan rasa ingin diterima oleh pria yang diinginkannya membuatnya merasa terpojok. Dia berharap bisa memulai hidup baru bersamanya, namun harapan itu hancur ketika pria tersebut menolaknya karena dia sudah memiliki anak. Rasa penolakan itu sangat menghantamnya, membuatnya merasa tidak berharga dan putus asa. Dalam pikirannya yang kalut, dia mulai meyakini bahwa satu-satunya cara untuk bisa bersama pria itu adalah dengan menghilangkan masalah yang membuatnya ditolak. Dengan tangannya masih gemetar, dia meraih rem tangan. Sejenak dia berhenti, menarik napas panjang. Ketika dia akhirnya melepaskan rem tangan, mobil mulai bergerak pelan menuju air. Dia jatuh berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh saat melihat mobil itu perlahan tenggelam, membawa anak-anaknya ke dalam danau yang dingin. Inilah yang terjadi selanjutnya dalam proses peradilan. Para penasehat hukum Susan Smith berargumen bahwa Susan sangat bermasalah dan mengalami depresi berat. Mereka mengatakan kepada para juri bahwa ini bukan kasus tentang kejahatan, melainkan tentang keputusasaan dan kesedihan. Teori pembela atas kasus ini adalah bahwa Smith mengendarai mobil ke tepi danau untuk mengakhiri hidup bersama kedua putranya, tetapi tubuhnya terlempar keluar dari mobil. Sebaliknya, jaksa penuntut percaya bahwa ia mengakhiri hidup kedua putranya untuk memulai hidup baru dengan mantan kekasihnya. Juri hanya membutuhkan waktu 2,5 jam untuk memvonisnya bersalah dalam kasus ini. Tom Findlay pun bersaksi di persidangan mengenai surat yang diberikannya. Menurutnya itu pernyataan biasa yang umum dilakukan seseorang dalam suatu hubungan. Dia mengakui bahwa dia tidak ingin menjalin hubungan dengannya karena dia memiliki anak. Namun Findlay juga kemudian mengatakan bahwa dia tidak pernah memintanya untuk mengakhiri hidup anak-anaknya. Dalam kesaksiannya, dia menjelaskan bahwa hubungan mereka adalah hubungan teman yang saling menguntungkan dan dia tidak berniat untuk menjadikannya lebih serius daripada yang sudah ada. Tommy Pope, jaksa penuntut utama dalam kasus Susan Smith, berargumen dengan penuh semangat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Smith. Juri akhirnya memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman mati. Susan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1995 atas pembunuhan kedua putranya. Update terakhir selama masa penahanan awal, Susan banyak melakukan pelanggaran. Dia didisiplinkan karena melakukan hubungan terlarang sebanyak 4 kali dengan seorang sipir penjara berusia 50 tahun. Tahun berikutnya, seorang kapten penjara, Alfred Rowe, juga mengaku bersalah karena berhubungan dengan Smith dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 tahun. Selain itu, dia juga diketahui terlibat dalam pesta obat-obatan terlarang selama masa penahanannya. Namun selepas 30 tahun masa penahanannya, Susan yang kini berusia 52 tahun terlihat berusaha menjaga kelakuannya dengan baik. Karena dia tahu bahwa tanggal pembebasan bersyaratnya telah tiba di bulan November 2024 ini, dan dia tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika dia tidak berkelakuan baik. Mantan suaminya, David Smith, berniat untuk menentang pembebasannya. David yang masih memikirkan anak-anaknya hingga saat ini mengatakan bahwa Susan seharusnya berada di penjara karena itu tempat yang cocok untuknya. Kami akan melakukan apapun untuk membuatnya tetap di sana.